ikut hadir, tetapi kami ingin lebih banyak lagi apa namanya, berikan manfaat dan solusi ya sebagai kami agar ini menjadi bahkan menjadi kajian nasional gitu ya. Agar manfaatnya juga dirasakan, bukan hanya manfaat tapi solusi bisa dihadirkan di apa namanya setiap case di kasus yang kita tahu nanti step by step-nya. Mudah-mudahan ini membantu ya kan, agar ini menjadi kontribusi kami sebagai anak bangsa untuk jadi berarti zoomnya nanti ya mendadak nggak ada gitu ya. Nanti tetap ada karena kita butuh forum khususnya juga ya untuk lebih intens memberikan pertanyaan, pancingan apa ya pertanyaan yang kasus ya pertanyaan spesifik justru di apa namanya di forum khususnya, tetapi lebih termanfaatkan secara live untuk didengar oleh banyak orang dan dimanfaatkan. Kami berikan ini secara umum ya di sementara kita punya fanpage Facebook ya. Mungkin nanti IG juga kita akan masuk ke sana. Plus juga nanti kalau YouTube udah ada ya. Tuh Pak Abi, ya. Ada yang nanya tuh. Ya. Apakah ada WhatsApp grup khusus untuk koordinasi masalah IR? Monggo. Oh iya. Nanti kita ini ada grup khusus nanti kita cantumkan di situ. Ya. Kalau live nanti kita ada grup khusus. Oke. Jadi kita ada YouTube juga ya, nanti per case ini pertanyaan-pertanyaan ini kita potong gitu ya. Wah, narasi kesimpulan yang kita lihat di YouTube kita. Jadi seluruh fasilitas online nih nah udah eranya 4.0 ya mau nggak mau kita harus sudah mau masuk ke arah sana. Kajian yang kemarin HR ya, kita harus move on ya. Betul. Wah, betul. Jadi ini yang menjadi moto kita, ayo dong move on gitu ya. Jangan manual terus gitu ya. Jadi mau nggak mau ini tantangan zaman yang perlu kita hadirkan dalam proses kayak juga proses sharing kita ya IR atau secara umum HR solusi pada konteks hari ini. Oh, channel YouTube kita apa aja Pak Abi? Channel YouTube kita itu baru iGrowth ya, Kang Toyib ya, ini ada tim kita nih lengkap nih, rekan-rekan semua nanti kita perkenalkan ya. Channel YouTube kita masih iGrowth Indonesia. Oke. Satu lagi DHM, Partners ya. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa melihat berbagai apa namanya video-video bahasan-bahasan ya. Bahasan tentang kalau yang khusus tentang IR itu biasanya akan muncul di channel YouTube DHM Partners. Tetapi yang sifatnya HR, jadi di situ ada development, ada rekrutmen, compensation and benefit dan sebagainya. Termasuk juga IR juga ada beberapa yang sifatnya umum, itu akan masuk di channel YouTube-nya iGrowth ya Pak ya? Channel YouTube-nya iGrowth, iGrowth Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat, melipir dulu ke sana. Silakan subscribe. Nah, subscribe, like, and share. Iya. Begitu juga nanti fanpage kita di apa namanya FB, tolong di like, plus mohon juga di share karena ini tujuannya biar termanfaatkan oleh teman-teman kita, rekan-rekan kita lain yang hari ini belum berkesempatan bisa bergabung dan ini masih terus kita share. Intinya masih bisa ditonton terus gitu ya, nggak hanya di acara live ini. Gitu teman-teman. 3 menit lagi 3 menit sebelum lagi. kita mulai sambil menunggu yang join yang lain ya. Biasanya kita ngadainnya hari Senin nih Pak Abi. Ya, biasanya hari Senin, hari kerja. Ya. Sekarang kita coba di hari Sabtu ya. Kita lihat yang lebih santai lah kalau hari Sabtu sambil kopi. Kopi iGrowth. Walaupun isinya masih air putih. Kalau saya udah kopi Pak isinya. Nah, ini kopi beneran. Kopi beneran. Saya belum boleh minum kopi Pak. Ya. Jadi itu Bapak Ibu silakan bawa kopinya masing-masing. Ya, kopi, pisang goreng boleh. Ya, pisang goreng. Combro boleh juga. Combro boleh. Ya.
kamera itu. Oke. Ya, gini. Kamera depan balik. Udah full. Udah itu. Jadi silakan sambil santai. Yang baru kepikiran mau nanya juga silakan, nanti pertanyaannya dimunculkan. Ketik di pertanyaan, kita jawab nanti secara sistematis. Kalaupun tidak bisa tiap hari ini dengan banyaknya pertanyaan, nggak usah khawatir. Pertanyaan ini nanti kita akan jawab secara secara langsung juga ya, dengan bentuk klip-klip Facebook, klip-klip di YouTube ya, bentuk pertanyaan langsung, jawaban langsung oleh Pak DHM. Jadi tidak dalam bentuk tulisan juga, karena biasanya kalau dalam bentuk tulisan akan sangat terbatas menjawabnya, biasanya begitu ya Pak DHM. Jadi bentuk pertanyaan yang hari ini mungkin tidak terjawab semua, kita akan jawab nanti dalam bentuk pertanyaan jawaban langsung dalam bentuk yang kita akan tampilkan juga nanti di di klip-klip ya, di klip-klip yang kita akan buat dalam bentuk klip yang kita akan share juga di fanpage kita di Facebook dan di YouTube. Gitu ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, setiap pertanyaan yang kalau nggak pertanyaan yang nggak nyambung banget gitu ya, misalnya nanya adonan kue donat gitu ya, nggak mungkin kita jawab di sini gitu. Nah, jadi selagi itu ada kaitannya sama ketenagakerjaan, walaupun tidak kental pertanyaan itu IR, ya tetap kita jawab gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah kayak urusan donat, nanti kita ada sesi tersendiri. Kita bikin sesi donat solution kali ya. Nah, sesi Indonesia Donat Solution gitu ya. Nah, kita juga punya channel di channel kita di iGrow juga, nanti kita akan buat juga Indonesia Business Solution ya. Kita akan juga bikin acara yang bisa menularkan bisnis-bisnis yang manfaat ya, bisnis rumahan, bisnis yang punya ya punya omset bagus lah intinya ya, tapi nggak harus kantor misalnya. Kita juga perlu kita berikan solusi ke teman-teman yang mungkin hari ini work from home-nya kelamaan gitu ya. Ya. Work from home-nya kelamaan, akhirnya lupa kantor, maksudnya ya resign atau kena PHK, itu usah khawatir. Rezeki Tuhan itu nggak kemana-mana, tinggal kita mau usaha apa enggak gitu. Kita mau berubah atau enggak, mau move on atau enggak. Kita ucapkan dulu selamat datang kepada yang sudah mengetik, Pak Eka Suraputra. Ya, selamat pagi Pak Eka. Kalimantan Timur. Luar biasa. Jam berapa sekarang di Kalimantan Timur, Pak Eka? Tengah ya, beda sejam ya. Iya. Pagi wah, ini Pak Eka. Ya, Pak Eka. Iya. Ya. Baik. Yang lainnya ada dari Universitas Pamulang. Pak Asep Saprudin. Pak Herman dari Tangerang. Wah, sudah mulai bermunculan nih sekarang nih. Ya. Baik Pak Abi, sekarang udah jam 10. Mungkin kita open dulu ya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi rekan-rekan semua. Ya, selamat pagi menjelang siang. Saya berdoa hari ini adalah hari yang cerah bagi kita dan awal dari kesuksesan kehidupan kita di masa yang sekarang dan yang akan datang, dan mudah-mudahan ini merupakan batch ke-6 yang merupakan silaturahmi kita, walaupun tidak bertemu fisik tapi kita ketemu hati kita, pikiran kita, terus selalu mengupdate apa yang menjadi kebutuhan kita untuk sharing knowledge, sharing skill ya. Terus pada hari ini adalah kajian PR ya, yang ini masuk ke batch ke-6 ya Om Denny. Ya, batch 6. Dan sekaligus kita declare ini juga acara yang kita gabung menjadi acara Indonesian IR Solution ya, yang kita share, kita blast di Facebook ya, di fanpage kami iGrow Indonesia, fanpage-nya jangan lupa nanti tolong di-share dan masuk ke kita, dan itu merupakan kontribusi kami untuk bisa menghadirkan lebih jauh lagi, lebih besar lagi manfaat dari kajian-kajian IR ya, karena manfaatnya ini sangat luar biasa kepada teman-teman
praktisi HR, IR di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini merupakan umum Indonesia pada umumnya. Oke, hari ini Sabtu 25 Juli 2020 kita akan ngobrol, kita akan jawab pertanyaannya dari jam 10 sampai jam 12 praktisnya. Mudah-mudahan lebih dikit wajar lah gitu ya. Indonesia Relation ya, terkait hukum ketenagakerjaan ya, kasus ketenagakerjaan kita akan bahas satu persatu beserta solusinya. Sekali lagi beserta solusinya, bukan hanya bahas masalah. Moto kami sekali lagi growth kami adalah moto value and solution ya. Doakan kami terus untuk bisa berkontribusi untuk rekan-rekan semua. Dan hari ini seperti biasa kajian IR ya atau Indonesia IR Solution ditemani oleh Pak DHM, Pak Denny Makarim SH. Saya tidak harus panjang jelasin lagi siapa beliau ya, karena selama ini kita udah kenal reputasi DHM yang sangat luar biasa di SH ya. Tapi belum sampai dunia akhirat gitu ya. Belum. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Kalau list peserta kita via Zoom ini sudah sampai 115 Om Denny. Luar biasa juga ya. Dan tadi awal yang paling menarik ini justru industri yang banyak sekarang bergabung justru industri pendidikan. Nah, ini jadi pertanyaan juga nih. Nah, perlu juga nanti kita bahas persatu. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang teman-teman semua para praktisi HR di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bisa menjadi solusi bagi kita untuk menyelesaikan case-case kasus ketenagakerjaan yang ada dan merupakan tantangan bagi kita. Jangan jadikan itu hambatan, karena kalau hambatan pasti nggak ada solusinya, tapi kalau tantangan itu akan semakin survive kita untuk bisa menghadirkan tugas-tugas kita. Baik, Pak DHM, Om DHM, saya sebutnya Om DHM aja ya, karena tim bagi untuk lebih akrab teman-teman semua. Nanti teman-teman yang live hari ini silakan pertanyaannya itu diketik ya. Tapi sesi awal ini saya akan bagi setengah jam pertama untuk menjawab sisa pertanyaan yang kemarin. Batch 5 ya. Batch 5 ya. Oke, batch 5. Ada pertanyaan juga yang mungkin nanti ya sedikit banyak mirip Pak ya nanti. Baik, pertanyaan pertama ini ada dari siapa ya di sini? Saya nggak usah sebutkan ya di sini. Bertanya tentang bagaimana standar gaji dosen swasta lagi. Gimana? Kalau dosen negeri ya PNS. Nah, ini dosen swasta. Gimana? Ya, baik Bapak Ibu semua, Pak Abi. Ya. Jadi dosen ini kan memang dia tunduk pada sebuah undang-undang tersendiri ya. Ya. Ada undang-undang pendidikan, kemudian nggak salah ada undang-undang yang baru yang bicara khusus dosen kalau nggak salah. Ya. Nah, ada beberapa klausa di sana yang sempat saya lihat dan memang ini perlu kita pahami. Di sana itu masalah, kalau nggak salah istilahnya bukan gaji, remunerasi atau apa gitu ya. Nah, sana dituliskan bahwa ditetapkan dalam perjanjian kerja. Ya, memang ini kalau kita garis bawahi kata-kata ditetapkan dalam perjanjian kerja, ini akan kurang lebih sama seperti apa yang tentang ketenagakerjaan. Ya. Jadi fungsi kesepakatannya memang tapi kalau tanya adalah standar rata-rata di swasta itu berapa? Ya. Nah, ini tentu akan sangat banyak faktor yang mempengaruhi, Ya. baik dari lokasi, kemudian kompetensinya. Kan dosen juga menurut yang saya tahu ya, saya bukan, yang saya tahu sih kualifikasinya macam-macam ya, dan apa namanya, ini dan seterusnya. Makin aktif, semakin spesifik, makin kemudian materi yang dikuasainya biasanya dia memiliki kalau kita sebut dalam dunia dan nilai jual yang lebih tinggi. Ya. Sehingga memang sangat bergantung pada daerah masing-masing. Cuman kata kunci yang tadi saya sebutkan di awal itu harus menjadi patokan bahwa berapapun nilainya itu harus berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau nggak sepakat ya jangan mau. Itu aja intinya. Ya, itu kurang lebih Pak Abi. Baik. Lanjut ya. Pertanyaan yang kedua,
hubungan antara perusahaan dengan masyarakat nih, Om Deddy, sekitar perusahaan dalam mendapatkan pekerjaan ya. Ini bilang kurang harmonis. Apa solusinya? Solusi yang tepat untuk menangani hal tersebut ya. Community development Baik. yang sekitar nih. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ya. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, kalau kita sudah membahas tentang masalah hubungan antara sebuah badan usaha atau industri dengan masyarakat sekitar, berarti kita berbicara sudah lebih jauh, lebih luas lagi daripada hanya sekedar HR, apalagi IR. Ya. Kita akan berbicara tentang CSR, Corporate Social Responsibility, kalau dalam bahasa Indonesia tanggung jawab sosial. Ya. Dan hal penting dalam CSR itu adalah continuity, keberlangsungan yang terus berlanjut. Kalau CSR itu pada intinya kan adalah memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan itu. Saat dia berdiri dan berusaha di sana, untuk sana dia harus ikut membantu memberdayakan masyarakat sekitar supaya final goalnya adalah taraf hidupnya jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Ya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana membuat mereka menjadi lebih tinggi dari tingkat yang ada sebelumnya. Ya. Tentu tidak semudah menjawab pertanyaan dengan memberikan amplop, ya kan? Isinya amplop kosong atau Warnanya coklat atau amplop putih? warnanya ya itu tidak sederhana itu Bapak Ibu ya. Jadi hal penting yang perlu kita pahami kalau kita bahas tentang CSR Bapak Ibu, tolong jangan diartikan CSR itu adalah memberikan amplop pada pihak-pihak tertentu. Itu bukan CSR, itu donasi namanya, sumbangan, hibah, apa namanya lah ya, semacam itu. Dan itu sama sekali tidak berhubungan dengan CSR. Ya. Karena kalau CSR itu mempersiapkan sesuatu, entah itu sebuah skema, sebuah program, apapun namanya, tetapi membawa hasil yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau dalam bahasa HR, ini teman-teman di development sebutnya in the heart, memenangkan hatinya masyarakat. Judul film bagus juga. Bagus, ya kan? Kalau ngomongin politik nih, win the constituent, ya kan? Memenangkan hati rakyat. Ya. Jadi langsung manfaatnya dirasakan, kalau istilah parpol ini ya, dirasakan oleh akar rumput. Nah, akar rumput yang ngerasain, ya, bukan batangnya yang ngerasain gitu. Jadi, nah ini yang perlu kita pahami. Terus how-nya ini memang CSR itu adalah mungkin mayoritasnya adalah art. Itu bicara tentang kreativitas. Karena sebuah kegiatan program CSR yang sukses di daerah A itu ternyata belum tentu bisa sukses di daerah B. Jadi dalam konteks CSR ini sama seperti IR, sama seperti HR. Ya. Tidak ada obat yang bisa dipakai untuk semua penyakit, Pak. Ya. Obat dewa kan? Nggak ada obat dewa di sini. Nah, karena semua bergantung pada kasusnya. Bahkan dalam dunia kesehatan kita kalau ke dokter sama-sama penyakitnya pusing kepala, obatnya bisa beda-beda, kan begitu. Nah, sehingga jawabannya secara sederhana saya bisa sampaikan bahwa solusinya adalah mencoba mereview bagaimana praktek CSR yang saat ini dilakukan oleh perusahaan tersebut, kemudian mengimprove-nya menjadi sampai kepada tahap efektif. Efektif itu ada hasilnya. Sekian kurang lebih Pak Adi. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Aturan hukum untuk pembayaran overtime bagi karyawan yang memiliki penghasilan di atas UMR atau baik. Bapak Ibu sekalian, aturan hukumnya ini karena pertanyaan cuma aturan hukum, berarti saya jawabnya langsung aja ya. Aturan hukumnya ada di Permenaker, Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 102 tahun 2004. 102 tahun 2004 tentang upah lembur. Sana ada diatur tentang prosedur lemburnya, persyaratannya, ada kesepakatan ya, kemudian formulanya, hitungannya, formulanya bagi yang karyawan yang bayar bulanan maupun yang dibayar harian itu semua ada.
Nah, semua ada di sana. Silakan dilihat Permenaker 102 tahun 2004 tentang upah lembur. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kait KHL yang berdasarkan ketentuan adalah kurang dari 3 bulan berturut-turut pada prakteknya. Nah ini kemudian di perkebunan kelapa sawit ya, pekerja status KHL hingga bertahun-tahun. Bagaimana sebetulnya? Gimana? Enggak sih. Ya. Baik, KHL ini mungkin maksudnya si penanya adalah karyawan harian lepas. Iya, karyawan lepas. Nah, harian lepas itu Bapak Ibu di dalam istilah yang dikenal dalam perundangan itu bukan KHL, tapi PKHL, perjanjian kerja harian lepas ya. Nah, ini penting bagi kita untuk disamakan dulu istilahnya supaya nggak salah paham. Ya. Yang pertama, yang kedua, disebutkan oleh si penanya bahwa KHL itu paling lama harus kurang dari 3 bulan kan? Ya. Turut. Jadi ini adalah sebuah kekeliruan dalam penafsiran kita terhadap aturan perundangan yang ada. Ya. Pertanyaannya kan jadi begini nih, sebenarnya berapa lama sih jangka waktunya karyawan harian lepas atau PKHL tadi? Berapa lama waktunya? Jawabannya adalah 1 hari. Namanya juga harian, ya kan? Harian lepas PKHL itu jangka waktunya paling lama berapa lama? Paling lama 1 hari. Ya sudah 1 hari. Betul. Kok ada apa? Katanya ada yang bilang paling lama 3 bulan. Enggak. Nanti akan saya jelaskan 3 bulan itu munculnya dari mana. Tapi kalau ditanya bahwa berapa lama jangka waktunya PKHL itu 1 hari. 1 hari. 1 hari saja. Jadi pagi datang, kemudian dia mulai kerja, nanti mungkin sore jam 4 atau jam 5 pulang, habislah hubungan kerjanya. Besok pagi dia nggak datang, berarti boleh dong? Boleh. Saya besok pagi nggak mau harian lepas deh, saya lagi mau ini ojek online. Ya kan dapatnya lebih banyak, lagi dapat order nih, nganterin barang ke Bandung misalkan, bayarannya lebih gede daripada upah harian saya. Ya, saya berangkat sana, itu boleh? Boleh. Dia melanggar nggak? Enggak. Karena perjanjian harian lepas saya itu hanya 1 hari. Yang penting dalam 1 hari saya bekerja, selesai, sudah dibayar. Besoknya saya milih nggak bekerja, mau jaga warung, atau saya mau jualan, atau saya mau ngajar misalkan, training dan sebagainya, atau saya mau tidur aja, karena besok saya males misalkan, maka itu boleh, itu sah. Jadi hanya 1 hari. Nah, terus 3 bulan itu munculnya dari mana Pak? Kan itu pertanyaan. Betul. Kenapa sekarang banyak yang mengartikan paling lama 3 bulan? Jadi begini Bapak Ibu, di dalam catat nih ya, di dalam Permenaker Permenaker 100 tahun 2004 tentang PKWT, ya, di sana ada diatur di bagian pasal-pasal terakhir tentang PKHL, perjanjian kerja harian lepas. Nah, tidak ada batasan waktunya berapa bulan, nggak ada. 3 bulan itu muncul dalam klausa yang bunyinya kurang lebih begini. Harian lepas itu kan dalam 1 bulan jumlah hari kerjanya harus kurang dari 21 hari. Harus kurang dari 21 hari. Perhatikan kata-kata kurang dari 21 hari. Berarti kalau dia 22 hari nggak boleh. Kalau 20 hari nggak boleh. Ya, boleh 20 hari. Kalau 21 hari boleh apa enggak? Nggak boleh 21 hari. Karena bunyinya kurang, ya kan? Kurang dari 21 hari, bukan paling banyak 21 hari. Tuh. Nah, kalau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kurang dari 21 hari dalam sebulan selama 3 bulan berturut-turut, nah itu baru menjadi karyawan. Nah, jadi 3 bulan itu munculnya dari sana. Dan sekarang ternyata dalam praktek banyak teman-teman kita yang mungkin nggak sempat membacanya secara detail, tidak punya waktu untuk dengan benar, sehingga mereka mengartikannya paling lama 3 bulan. Enggak. Oh, jadi harian lepas itu nggak ada batas waktunya? Ya nggak ada, batas waktunya cuma 1 hari. Yang penting kurang dari 21 kali dalam 1 bulan. Tuh ya. Jadi kalau dia harian lepas terus sampai nanti dia usia pensiun, ya nggak ada masalah. Kalau si karyawannya seneng ya monggo-monggo aja, gitu ya. Sepanjang syarat pekerjaannya terpenuhi.
volumenya dihitung harian, volumenya berubah-ubah dalam ukuran harian. Ya. Itu ceritanya munculnya memang begitu. Nah, Pak Abi tadi ada yang nanya tentang upah tadi ya. Oke. Ada di chatnya. Ini kayaknya tentang dosen swasta tadi ya. Oke. Kalau upah yang disepakati kedua pihak di bawah UMK apa boleh? Ini agak menarik nih. Ya. UMK ketentuannya sudah ada, sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gunanya pemerintah menetapkan UMK, upah minimum kota atau kabupaten atau minimum lah ya, itu menjadi jaring pengaman sehingga si karyawan diharapkan setiap tidak menerima di bawah itu, ya kan? Itu adalah jaring pengaman. Tentu apabila ternyata si perusahaan memberikan di bawah dari UMK, maka ini yang masuk kategori pelanggaran. Wah, kalau ini sepakat bagaimana, gitu kan? Maka kalau ini sepakat, kita larinya nanti ke masalah apakah kesepakatan ini menjadi sah secara hukum atau tidak. Wah, kesepakatan atas klausa yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum. Itu kalau di dalam kitab undang-undang hukum perdata ada di pasal 1320 ya, 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, itu melanggar syarat sah yang keempat, sebab yang halal. Ya. Kan berarti sebabnya nggak halal. Ini yang menjadi, itu kurang lebih tadi pertanyaan dari Pak Ari Yudo. Oke. Ya. Silakan. Karena nyambung ya. Karena nyambung. Silakan kita jawab langsung. Kalau yang pertanyaan khusus nanti kita jawab di Ya. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan berikut BHM. Jadi pertanyaan yang adalah dan selanjutnya adalah prosedur mediasi saat menolak untuk dipaksa resign. Oh, resign dipaksa. Resign itu dipaksa. maksudnya. menarik. Dipaksa resign. Oke. Dipaksa. Oh, resign kalau dipaksa gitu ya. Prosedurnya gimana nih mediasinya? Tadi ini dua hal nih. Pertama kita bahas dulu tentang dipaksa resign Ya. Baru nanti ngomong tentang prosedur mediasinya. Jadi dipaksa resign ini adalah sebuah istilah yang sebenarnya tidak dikenal dalam perundangan, dipaksa resign. Resignnya sendiri itu di perundangan namanya adalah mengundurkan diri. Ya. Ada di pasal 162 Undang-Undang 13 tahun 2003 itu di bab 12 tentang ya, mengundurkan diri itu menjadi bagian dari PHK juga, teman-teman. Nah, di dalam pasal 162 itu beserta penjelasannya, karena ada satu kata kunci yang penting untuk terpenuhinya klausa mengundurkan diri. Ya. Apa kata kunci itu? Adalah sukarela. Suka sama rela. Suka dan rela. Nah, ini sering diulang-ulang. Sukarela. Sehingga kalau kita pasangkan lagi kata-kata dalam pertanyaan tadi, dipaksa resign, artinya kan sudah langsung menunjukkan bahwa syarat sukarelanya tidak terpenuhi. Sehingga keadaan-keadaan memaksa atau dipaksa resign itu adalah sebuah keadaan yang jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 162 Undang-Undang 13 2003. Sehingga tidak bisa dipaksakan masuk ke kompensasi PHK menurut pasal 162 Ya. yang cuman ini hanya uang pisah saja itu. Ya. Ini nggak bisa lari ke sana. Nah, tentu akhirnya menimbulkan perselisihan karena pihak karyawan biasanya tidak terima dengan putusan itu. Ya. Lalu masuk ke pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur mediasinya? Ya. Mungkin maksudnya pertanyaan ini, mediasi ini maksudnya adalah bagaimana prosedur penyelesaiannya kan gitu ya. Ya. Karena ternyata istilah mediasi pun dikenal dalam metode penyelesaian perselisihan sebagai salah satu tahapan. Ya. Jadi tahapan pertamanya justru bukan mediasinya, tetapi tahapan pertama adalah bipartit. Pada saat seorang karyawan merasa tidak terima dengan sebuah keputusan perusahaan, apalagi tadi dipaksa resign, karyawan bisa melakukan prosedur pertama adalah bipartit. Jadi harus kan atau musyawarah dan mencapai sepakat atau kesepakatan antara dua pihak. Dua pihak itu siapa? Si karyawan tersebut dengan si perusahaannya yang tadi memaksa resign tadi. Nah, kalau ini nggak tercapai, ada persyaratan bipartit bagaimana, baru naik ke
Naker di tahapan ini yang disebut mediasi. Nanti di Disnaker disuruh milih tuh mau pakai mediasi atau mau pakai konsiliasi, ya, atau mau arbitrase misalkan. Biasanya mayoritas memilih ke mediasi. Kenapa? Karena nggak perlu bayar, Ya. gratis. Jadi dan orangnya adalah orang-orang pemerintah. Baru nanti dari mediasi, kalau produknya adalah anjuran, surat anjuran dari mediator. Kalau salah satu pihak tidak setuju, maka mereka bisa melakukan gugatan Ya. kepada melalui pengadilan hubungan industrial yang berada di setiap provinsi. Oke. Ya. Nah, pada saat masuk ke PHI, disitulah baru berlaku hukum acara perdata dan segala kompleksitasnya tadi. Ya. Kemudian kalau nanti sudah selesai, masih PHI sudah selesai, putusan pengadilannya masih juga ada yang nggak terima, sama juga kasasi di tingkat mahkamah. Itu prosedurnya kurang lebih. Oke, demikian prosedurnya rekan-rekan semua. Nah, kita masuk ke pertanyaan satu lagi sebelum kita commercial break ya. Apakah pekerja yang ditahan dan dinyatakan bersalah, ini mungkin kasus pidana ya, Ya. pidana sebelum 6 bulan dapat di PHK sepihak ya, tanpa melalui perundingan bipartit dikarenakan perusahaan tersebut tidak ada serikat pekerjanya perwakilan. Oke. Berarti ceritanya si pekerja ini udah ditahan, dinyatakan bersalah, Bersalah. dan sudah putusan pidana udah ada, 6 bulan. dan itu sebelum 6 bulan Sebelum sudah 6 bulan putusan. dapat PHK. Oke. Pihak. Sudah ada putusan, dapatkan di PHK sepihak. Ya. Bisa. Bapak Ibu bisa melihat di pasal 160 di Undang-Undang 13 tahun 2003. Coba dilihat di sana, kalau nggak salah di ayat berapa, 3 apa 4 lah ya, kurang lebih di situ. Di sana kan ada tuh yang pertama bahwa kalau dia ditahan, terus ada kewajiban memberikan bantuan, itu ada ya, satu dan sebagainya, menikah dan sebagainya. Nah, kemudian masa tunggunya adalah 6 bulan. Apabila dalam 6 bulan itu sudah ada putusannya, seperti dalam pertanyaan sudah ada putusannya dan si karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka dia kembali bekerja. Tapi kalau dia dinyatakan bersalah, maka perusahaan bisa melakukan PHK-nya langsung. Ya. Bisa melakukan PHK-nya langsung. Dan ini saya kurang setuju kalau disebut PHK sepihak. Ini bukan PHK sepihak, memang prosedurnya begitu. Ya. Karena Sudah ada, jelas ya. putusannya sudah ada, 6 bulan belum tercapai, dan Ya. putusannya bersalah. Ya. Ya sudah, ini berarti mem-PHK berdasarkan peraturan perundangan. Pasal 160 sudah ada, dan Ya. itu diperbolehkan, silakan. Kompensasinya berapa? Ada di pasal 160, Bapak Ibu bisa. Ya. Oke, satu lagi karena kita genapkan nanti di 30 menit pertama. Ya. Satu lagi pertanyaan. Jika anggota serikat pekerja kurang dari 10% keseluruhan jumlah pegawai, apakah sah? Nyambung masih jika selama pengurusan serikat pekerja tidak pernah menjalankan fungsi untuk ratifikasi PKB, seperti apa seharusnya perlakuannya? Seperti apa? Ya. Pertama dulu dari Baik. Jadi kalau anggota serikat pekerja kurang dari 10%, apakah sah? Dalam pertanyaan mungkin kurang jelas apakah ini sah untuk apa dulu. ya. Kalau kita berbicara tentang eksistensinya, kita menyoroti tentang apakah serikat pekerja sah berdiri di perusahaan dengan jumlah anggota kurang dari 10%, Ya. kan? Sah. Kenapa kok bilang gitu? Karena di perundangan menyatakan hanya 10 orang aja udah bisa bikin serikat. Ini karyawan 10.000 nih. Terus cuma 10 orang atau 11 orang nih yang bikin serikat pekerja. Boleh nggak? Boleh. Sah apa nggak? Sah. Sah, Bapak Ibu. Ya. Udah gitu kalau kita misalkan ada tadi 10.000 dibagi 10 orang, berapa tuh? Berapa ratus kan gitu. Yes. Jadi berapa ratus tuh? Masing-masing pendiri serikat. Sah apa nggak? Sah. Ya. Mengenai pendiriannya, mengenai eksistensinya itu sah. Ini hukum sah. Ya. Cuman kalau kita mau membahas tentang, apakah mereka memiliki kewenangan untuk melakukan perundingan PKB atau tidak? Ya. Baru itu nanti menjadi masalah. Kalau dia di bawah 10%. Nah, di dalam Kemenaker masalah 28 tahun 2014 tentang
undang-undang BPPKB di sana ada diatur prosedurnya, batasannya, dan berapa jumlah serikat pekerja yang bisa ikut dalam perundingan PKB. Tetapi dalam konteks diriannya, eksistensinya itu sah. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, Kalau nggak pernah menjalankan fungsinya nih SP, ya sesuai notifikasi PKB, kayak apa? kalau dia nggak pernah jalankan fungsinya, berarti dia kita biasanya sebutnya vakum lah ya. Nggak ada kegiatannya, nggak ada ini. Nah, memang kita di dalam perundangan Undang-Undang 21 2000 tentang serikat pekerja itu di sana tidak mempermasalahkan mengenai vakumnya kegiatan. Pertama, yang bisa membuat si serikat ini menyebar karena beberapa hal, pengadilan lah, kemudian ada beberapa poin lain saya lupa ya. Tapi vakumnya kegiatan yang saya tahu itu tidak menjadi syarat untuk menjadi batal atau menjadi enggak. Jadi artinya dia menjadi macan ompong aja lah, udah berdiri gitu, tapi Ya. cuma nama doang muncul di sana. Sama seragam. Ya kan, sama uang cosnya, ya kan, uang cos gitu. Jadi begitulah kurang lebih Bapak Ibu ya. Oke, sementara kita komersial break dulu. Lanjut kita nanti menit berikutnya. Terima kasih.